Baik, kita beralih kepada presenter yang kedua, Dr. Nani Soraya, SPKK FINSTV, FAADV, yang akan membawakan materi dermatitis pada bayi dan anak. Mohon ditayangkan CV Dr. Nani. Ya, baik. Dr. Nani menyelesaikan pendidikan dokter di FKUI dan gelar SPKK juga diraih dari FKUI. Saat ini beliau bekerja di RSAB Harapan Kita dan RH Dirma Center Kemanggisan. Beliau adalah dosen luar biasa pada Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau aktif di bidang organisasi, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DEBRA, pengurus bidang sosial dan kolaborasi kelompok studi dermatologi anak Indonesia, bidang 3 PC Jakarta, tim BPJS Perdoski. Nah, publikasi beliau juga dapat dilihat pada Google Scholar. Saya persilakan Dr. Nani untuk mempresentasikan materinya. Waktu 20 menit ya, Dr. Nani, silakan Dok. Terima kasih Prof. Retno. Izin share screen ya Prof. Silakan Dok. Apakah sudah terlihat Prof? Ya, sudah Dr. Nani. Baik, terima kasih Prof. Atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Retno Danarti selaku moderator. Selamat siang kepada rekan-rekan sejawat sekalian dan adik-adik mahasiswa. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Panitia Medical Studium Generale 2022 atas kesempatannya untuk membawakan topik pada siang hari ini tentang dermatitis pada bayi dan anak. Perkenalkan, saya Dr. Nani Soraya, spesialis kulit dan kelamin. Seperti yang sudah disampaikan Prof, saya mewakili kelompok studi dermatologi anak Indonesia dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Topik pada siang hari ini yang diminta ialah tentang dermatitis pada bayi dan anak. Sebagai pendahuluan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dermatitis ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya derma atau kulit dan itis yang artinya inflamasi. Kemudian dermatitis apa saja yang banyak ditemukan pada bayi dan anak antara lain ialah dermatitis atopik, dermatitis seboroid, dermatitis kontak, iritan dan alergik, serta dermatitis numularis. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa di kelompok usia 3-5 tahun itu banyak ditemukan kasus eksema atau kasus dermatitis. Sedangkan di usia 6-11 tahun banyak ditemukan kelainan kulit berupa infeksi, dan di usia 12-16 tahun banyak ditemukan kasus akne atau penyakit folikular. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dermatitis atopik. Saya rasa rekan-rekan sejawat sekalian sudah banyak menjumpai kasus dermatitis atopik pada praktek sehari-hari. Jadi sudah cukup banyak pengalaman untuk menangani kasus-kasus dermatitis atopik. Dermatitis atopik ini memang salah satu kelainan kulit yang cukup sering dijumpai pada bayi dan anak. Kata dermatitis atopik sendiri diusung oleh Weiss dan Sulzberger di tahun 1923. Dan angka kejadian DA pada suatu studi itu ditemukan bahwa bervariasi pada anak, sekitar 1-20%. Sedangkan di Amerika ditemukan prevalensi 10-13% dan di Asia kurang lebih 20%. Di Amerika sendiri, jumlah pasien DA ringan itu ternyata mendominasi, yaitu sekitar 67%, diikuti oleh sedang 26% dan berat 7%. Dermatitis atopik ialah penyakit kulit inflamasi yang sifatnya kronik dan residif. Dia memiliki karakteristik yaitu berupa pruritus, dapat mengenai orang dewasa, namun seringkali dijumpai pada anak. Patogenesisnya ialah terkait dengan interaksi antara faktor genetik,
yaitu adanya mutasi di gen filaggrin, kemudian adanya faktor imunologi, kemudian defek dari skin barrier, dan faktor dari lingkungan. Untuk menegakkan diagnosis dermatitis atopik, ini saya rasa sejawat sekalian juga sudah familiar dan sudah mengetahui. Jadi ada kriteria diagnosis Hanifin dan Rajka, ada kriteria mayor dan ada kriteria minor. Di mana untuk menegakkan suatu diagnosis dermatitis atopik dibutuhkan 3 kriteria mayor ditambah dengan kriteria minor. Apa saja kriteria mayornya? Ialah adanya pruritus, kemudian predileksi yang khas, sifatnya yang kronik residif, dan adanya stigma atopik. Sedangkan kriteria minor sebenarnya cukup banyak, diantaranya ialah serosis, adanya lipatan Denny Morgan atau yang kita ketahui lipatan di kelopak mata bawah akibat adanya edema dan penebalan kulit di daerah situ, kemudian adanya keratosis pilaris, palmar hiperlinearitas, kemudian periorbital darkening yang disebabkan adanya stasis vaskular di area nasal dan perinasal. Kemudian adanya kadar IgE yang meningkat, meskipun tidak semua pasien DA ditemukan kadar IgE-nya meningkat. Kemudian, dermatitis atopik sendiri memiliki klinis dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase infantil di usia 0-2 tahun, fase anak di usia 2 tahun hingga pubertas, dan fase dewasa. Di tiap fase ini memiliki lesi serta predileksi yang cukup khas dan berbeda antara satu dengan yang lain, meskipun terkadang overlapping. Ini ialah gambaran tentang sawar kulit kita, yaitu terdiri dari stratum corneum di lapisan yang paling luar. Stratum corneum sendiri itu terdiri dari korneosit serta lipid interselular. Dan struktur atau gambaran dari stratum corneum atau sawar kulit kita dianalogikan seperti struktur brick and mortar atau batu bata dan semen, di mana batu batanya ialah korneosit dan semennya ialah intercellular lipid. Keduanya berperan penting dalam fungsi barrier kulit yang baik. Intercellular lipid itu terdiri dari kolesterol, ceramide, dan free fatty acid. Pada pasien DA, komposisinya tidak normal. Pada pasien DA juga ditemukan bahwa kadar ceramide berkurang sekitar pada 50% pasien DA, kadar ceramide itu berkurang. Sehingga itulah yang salah satu faktor yang membuat defek di sawar kulit atau skin barrier. Ya. Berikut ialah lesi dari dermatitis atopik di fase infantil. Pada foto yang atas bisa kita lihat lesinya umumnya dominan pada fase infantil di area wajah, yaitu di area pipi. Di area pipi, di bagian tengah, kemudian dapat terkena juga daerah dahi, kemudian scalp, dan dapat daerah badan. Bisa dilihat di sini, di daerah sekitar mulut masih spare. Ya, pada anak yang usia lebih tua atau anak usia yang sudah mulai makan, sudah mulai eating, biasanya juga akan ikut mengenai daerah dagu dan sekitar mulut. Kemudian di sini bisa kita lihat mengenai ekstremitas, tetapi kita bisa note bahwa agak spare di daerah diaper. Hal ini menunjukkan kenapa, karena di daerah diaper itu relatif terproteksi dari garukan anak. Nah, garukan ini memicu reaksi inflamasi akan makin hebat lagi. Ini pada fase anak kita bisa menjumpai lesi di daerah lipatan, bisa dilipat siku, bisa dilipat lutut, daerah wajah, daerah periorbital. Sedangkan diagnosis banding untuk dermatitis atopik ada dermatitis seboroid, dermatitis kontak baik iritan maupun alergik, dermatitis numularis, dan psoriasis. Nah, bagaimana cara tata laksana untuk dermatitis atopik? Karena ini cukup challenging mengingat sifat penyakitnya yang kronik residif, yaitu prinsipnya ialah yang pertama mengatasi tentu inflamasi. Inflamasi yang ada harus kita atasi dengan modalitas treatment. Kemudian hindari faktor pencetus. Kemudian memperbaiki atau optimalisasi fungsi saluran
sawar kulit, dan mengontrol serta mengeliminasi siklus gatal garuk. Hal ini kita sampaikan dalam bentuk, kita juga menyampaikan kepada caregiver, yaitu orang tua, bahwa banyak sekali edukasi yang harus kita sampaikan terkait dengan tata laksana dari dermatitis atopik. Ya, ini adalah panduan praktik klinis dari Perdosky yang dibuat tahun 2018, bahwa prinsip pengobatan untuk dermatitis atopik ialah edukasi, faktor pencetus lingkungan, memperbaiki fungsi sawar kulit, memberikan atau mengatasi inflamasi yang terjadi, mengontrol siklus gatal garuk, kalau diperlukan bisa digunakan atau bisa melakukan konseling psikologis. Sedangkan obat topikal apa atau modalitas treatment topikal yang bisa diberikan ialah kortikosteroidotopikal, obat antibiotik apabila ada infeksi sekunder bakteri, obat anti jamur apabila ada infeksi sekunder dari jamur. Untuk sistemiknya, pilihannya ada antihistamin, kortikosteroid, obat siklosporin A, antimetabolit lain seperti mofetil, micofenolat, methotrexate, azathioprine. Modalitas lain bisa digunakan fototerapi untuk yang luas, kemudian membutuhkan rawat inap apabila sudah terjadi erythroderma atau infeksi sistemik yang berat. Sekarang kita masuk ke dalam salah satu prinsip penanganan dari dermatitis atopik, yaitu optimalisasi atau memperbaiki sawar kulit. Salah satunya ialah dengan pemberian moisturizer. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sawar kulit kita susunannya seperti brick and mortar, diantaranya ada lipid ekstraseluler yang sangat berperan terhadap hidrasi stratum corneum, kemudian memberikan atau mengikat air. Nah, ini fungsi dari salah satu fungsi dari lipid hidrofobik. Dan kita ceramid atau komposisi dari lipid interselular ini komposisinya tidak normal atau abnormal, dan ditemukan juga kadar ceramid yang berkurang. Inilah menjadi dasar bahwa ada beberapa sediaan moisturizer itu juga dilengkapi dengan properti ceramide untuk membantu atau menggantikan kadar ceramide yang berkurang di dalam kulit. Ya. Moisturizer sendiri ada 3 jenis, yaitu jenis yang oklusif, jenis yang humektan, dan emollient. Perbedaannya apa? Yang oklusif sendiri dia sifatnya membentuk lapisan atau sawar hidrofobik. Jadi ini contohnya ialah petrolatum, kemudian lanolin, kemudian ada silikon. Sedangkan jenis humektan dia bekerja dengan mengikat dan menahan air. Contohnya ialah urea, gliserin, dan alpha hidroksi acid. Sedangkan untuk emollient dia bekerja dengan mengisi celah di antar sel dan dia memperbaiki tampilan kulit menjadi lebih halus. Ini contoh dari bahan-bahan moisturizer. Ada oklusif, contohnya ialah lanolin, kemudian ada petrolatum, kemudian ada silikon, dimetikon, sifometikon. Sedangkan pada humektan, gliserin, urea, dan alpha hidroksi acid, dan emollient, contohnya ialah lipid komponen atau minyak mineral. Ya, sekarang kita masuk ke terapi topikal. Pilihan terapi topikal pada kasus dermatitis atopik itu ada kortikosteroid topikal, kemudian calcineurin inhibitor, contohnya ialah tacrolimus dan pimecrolimus. Tacrolimus sendiri terdapat 2 sediaan, 0,03% dan 0,1% jenis ointment, dan pimecrolimus 1% krim. Kemudian ada obat yang tergolong agak baru, yaitu crisaborol 2% ointment. Dia merupakan fosfodiester 4 inhibitor yang berfungsi untuk menahan atau mencegah pelepasan sitokin inflamasi. Kortikosteroid topikal. Kortikosteroid topikal ini merupakan terapi lini pertama untuk mengatasi inflamasi kulit pada DA, dan ini merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi inflamasi. Penggunaan pada bayi dan anak harus hati-hati karena adanya risiko absorpsi sistemik. Mengapa begitu?
Karena rasio luas permukaan tubuh dibandingkan dengan berat badan pada bayi dan anak itu lebih besar dibandingkan orang dewasa. Kemudian pada bayi prematur itu memiliki kulit yang lebih tipis, sehingga akan lebih mudah penetrasi obat-obat yang masuk ke dalam sistemnya. Faktor apa saja yang harus kita perhatikan pada saat kita memberikan kortikosteroidal, yaitu frekuensi pemberian, kemudian durasi pemberian, jumlah, potensi atau kekuatan, lokasi lesi, bentuk sediaan, pemakaian, dan efek samping. Frekuensi pemberian. Pada umumnya, obat-obat kortikosteroid topikal diberikan 2 kali sehari. Namun ada beberapa yang cukup diberikan 1 kali, contohnya mometasone furoate. Kemudian durasi. Pada umumnya durasi pemberian kortikosteroid topikal sekitar 3-7 hari sudah memberikan respon. Apabila ternyata setelah 7 hari tidak ada respon, perlu dievaluasi. Apakah kita misdiagnosis atau memang pasiennya compliance-nya yang kurang baik. Kemudian tentang jumlah, berapa banyak yang harus kita berikan jumlah kortikosteroid, berapa banyak yang harus kita berikan ke pasien, nanti saya akan jelaskan di slide berikut. Kemudian potensi atau kekuatan, saya rasa kita semua sudah mengetahui bahwa kortikosteroid punya 7 kelas potensi, dari yang paling ringan hingga yang paling tinggi. Dan ini juga sangat penting untuk diperhatikan pada saat kita memberikan terapi kortikosteroid topikal pada bayi dan anak. Potensi ini juga bisa menjadi bahan untuk pendekatan kita memberikan terapi, contoh pada lesi-lesi yang kronik, lesi-lesi kronik yang cenderung tebal, itu kita bisa menggunakan pendekatan top down. Jadi artinya kita bisa memberikan potensi yang agak sedikit berat, mungkin dalam konteks pemberian pada anak dan bayi dan anak mungkin potensi yang sedang. Kemudian setelah itu kita turunkan ke potensi yang lebih ringan bila sudah ada perbaikan. Sedangkan untuk lesi-lesi yang akut, kita bisa mulai dari potensi yang tidak terlalu tinggi, tapi yang ringan, kemudian apabila belum ada respon, kita bisa naikkan secara perlahan potensinya. Lokasi lesi. Lokasi lesi juga sangat penting, ada beberapa area lesi di tubuh kita yang memiliki, yang kulitnya tipis, sehingga kemungkinan untuk penetrasinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi tubuh yang lain. Dan lokasi-lokasi yang sifatnya oklusif, contohnya area popok. Di satu jurnal di Pediatric Dermatology pernah disampaikan ada laporan kasus bayi usia 6 bulan dengan diaper dermatitis diberikan kortikosteroid topikal, potensi yang tinggi di area popok selama kurang lebih durasinya agak cukup lama. Sehingga pasien itu akhirnya dirawat dengan diagnosis Cushing syndrome. Nah ini makanya inilah pentingnya kita harus memperhatikan hal-hal lokasi, frekuensi, durasi dalam memberikan kortikosteroid topikal. Kemudian bentuk sediaan. Bentuk sediaan juga bisa menentukan potensi. Sebagai contoh mometasone furoate yang bentuknya krim itu potensinya lebih ringan dibandingkan mometasone furoate yang bentuknya ointment, padahal sama isinya, bahan aktifnya sama. Kemudian pemakaian kortikosteroid topikal ini seringkali menjadi pertanyaan oleh orang tua, dok, makainya bagaimana? Apakah setelah pemakaian pelembab atau sebelum pemakaian pelembab? Sebenarnya belum ada penelitian yang lebih detail mengenai hal tersebut, tetapi saya pribadi lebih prefer untuk menggunakan kortikosteroid topikal setelah penggunaan pelembab. Kemudian efek samping. Mohon maaf, Dokter Nani, waktunya kurang 5 menit ya, Dok. Oh iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Remindernya. Kemudian efek samping. Ya, ini tadi potensi. Kemudian ini mengukur bagaimana kita lebih akurat untuk memberikan ke pasien, yaitu dengan hitungan fingertip unit. Satu fingertip unit itu 0,5 gram. Kemudian ada metodenya sesuai dengan lokasi, ada ukurannya, dan satu fingertip unit itu bisa cover untuk 2 telapak tangan orang dewasa. Oke, ini yang tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian ini efek samping, ada lokal, ada sistemik, di mana kalau lokal ada telangiectasia, atrofi, kemudian ada strie, purpura, steroid acne, perioral dermatitis, efek samping sistemik diantaranya hiperglikemi, DM, dan Cushing syndrome. Obat sistemik tadi juga sudah saya sempat sampaikan, yang terbaru mungkin yang biologic agent, karena biologic agent ini akhir-akhir ini sudah di-approve oleh FDA dan EMA. EMA itu BPOM-nya Eropa untuk anak dermatitis atopik yang usia di atas 6 tahun yang recalcitrant dan berat. Oke, dan ini memberikan cukup menjanjikan karena bisa memberikan clearance dalam waktu 4 minggu. Ini secara keseluruhan dermatitis atopik sifatnya kronik residif. Tadi prinsipnya sudah saya jelaskan. Kemudian peran pelembab sangat penting. Modalitas treatment topikal dan sistemik juga sudah banyak tersedia. Rasional use di penggunaan pengobatan untuk bayi dan anak itu harus dikedepankan karena untuk mendapatkan efektivitas yang maksimal dan efek samping yang minimal. Ya, ini update-nya tentang biologic agent. Kemudian tentang other biologic agent sebenarnya sudah banyak yang diteliti, namun sampai saat ini baru dupilumab saja yang sudah di-approve. Kemudian banyak juga tentang yang mempertanyakan tentang vitamin D, namun belum banyak atau hasilnya tidak terlalu baik menunjang bahwa suplementasi vitamin D ini terkait atau memberikan perbaikan pada. Kedua, dermatitis seboroik. Dermatitis seboroik ini juga sifatnya kronik residif dengan predileksi pada area yang banyak mengandung kelenjar sebasea. Untuk bayi itu banyak di scalp, area popok, lipatan. Prevalensinya berkisar 2-11%. Dan ini peaknya terdapat 2 frekuensi peak, yaitu pada saat lahir dan pada saat usia dewasa. Etiologinya belum jelas, tapi masih diduga adanya mekanisme imun yang abnormal terkait dengan malasesia, kelenjar sebasea, dan kerentanan individu. Infantile seborrheic dermatitis ini mulai muncul di usia 2-10 minggu, paling sering di usia 3-4 minggu. Peak incidence-nya ialah di usia 3 bulan. Infantile seborrheic dermatitis ini akan hilang di usia 6-12 bulan. Dia berupa squamatitis kering atau lesi plak dengan kusta, coklat, kekuningan, dan yang berminyak. Dan predileksinya di daerah kepala atau scalp, untuk kita familiar dengan cradle cap, daerah dahi, telinga, alis, hidung, kepala bagian belakang, area lipatan, pos aurikular, badan, umbilikus, genital, dan lipat paha. Terkadang kita bisa menemukan overlapping antara dermatitis atopik dan dermatitis seboroik. Ada penelitian yang mengatakan 49 bayi dengan dermatitis atopik ini memiliki riwayat dermatitis seboroik sebelumnya. Ya, ini manifestasi klinis, khasnya dengan kusta, kuning, dan berminyak, plak eritematosa di area-area predileksi. Beberapa kondisi yang terkait dengan dermatitis seboroik ialah Leiner disease. Leiner disease ini ditandai dengan dermatitis seboroik generalisata atau sudah erythroderma. Kemudian ada failure to thrive, rambut jarang, dan ada diare. Dan ternyata Leiner disease ini ada defek imunologik, yaitu defisiensi komplement C3 dan C5, dan aktivitas fagositik kongenital atau didapat terhadap gangguan optimisasi bakteri dan jamur. Sehingga pada pasien Leiner disease ini mudah sekali terkena infeksi. Tata laksananya harus dirawat, kemudian pemberian antibiotik sesuai dengan infeksinya, dan regulasi temperatur serta hidrasi. Kemudian ada yang namanya pityriasis amiantacea. Pityriasis amiantacea ini merupakan kondisi sekunder terkait dengan beberapa kelainan kulit. Salah satunya ialah dermatitis seboroik. Nah, ini kita bisa temukan kondisi inflamasi pada scalp, kemudian kita bisa lihat di sini squamanya tebal, lebar, dan lekat pada scalp dan pada hair tuft. Kemudian banyak ditemukan pada wanita. Ini adalah perbedaan dari dermatitis seboroik, psoriasis, atopic dermatitis, dan salah satu kondisi yang seringkali menjadi diagnosis banding, yaitu Langerhans cell histiocytosis. Dermatitis seboroik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, muncul di minggu-minggu awal kehidupan sampai usia 3 bulan. Bentuknya dia self-limited,
kemudian dia biasanya ada di scalp, bagian vertex, dia squamanya kuning dan berminyak, dan daerah predileksi yang sudah disebutkan. Sedangkan pada psoriasis, onsetnya pada saat usia 3 bulan, self-limited, dan umumnya daerah diaper. Dia lesinya lebih mengkilat eritemanya. Sedangkan pada dermatitis atopik, infantil atopic dermatitis itu muncul 0 sampai 2 tahun, onsetnya biasanya 2 bulan awal, kemudian seiring usia tingkat keparahannya dia akan berkurang, dan untuk fase infantil umumnya daerah wajah, predileksinya gatal, kemudian eritema papul, plak dengan ekskoriasi dan eksudasi. Kemudian kalau untuk Langerhans cell histiocytosis, dia dapat muncul pada saat newborns, tetapi bisa juga baru muncul di usia 1 sampai 3 tahun, terbanyak usia sekitar 2 tahun. Dan ini sifatnya fatal apabila tidak ditata laksana dengan sesuai, karena prognosisnya juga kurang baik apabila yang jenis multisistem. Kemudian dia umumnya mengenai badan dan daerah kepala. Dia merupakan papul kemerahan, kekuningan, papul purpurik, daerah badan, dan daerah scalp, dan terkadang bisa berkusta dan berulcerasi. Baik, ini untuk tata laksananya, topikal ada kortikosteroid, ada calcineurin inhibitor, kemudian ada anti jamur. Kombinasi antara steroid dan anti jamur dikatakan efektif dengan cure rate yang tinggi. Kemudian shampoo, dan untuk squama tebal dan lekat kita bisa gunakan mineral oil yang di gently massage dengan sikat gigi yang halus, kemudian bisa dibilas dengan shampoo. Yang untuk sistemik, kortikosteroid sistemik jangka pendek, kemudian ada anti jamur untuk pasien-pasien remaja, kemudian antibiotik apabila ada infeksi sekunder yang luas. Kemudian dermatitis kontak. Dermatitis kontak, ada dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Kalau kontak iritan, dia oleh pajanan lokal bahan iritan, tidak didasari oleh reaksi imunologik dan dapat timbul pada siapa saja. Sedangkan kontak alergik ini dia membutuhkan fase sensitisasi. Pada pajanan berulang akan timbul dermatitis kontak yang sesuai dengan reaksi tipe 4 dan hanya timbul pada individu yang memiliki kerentanan. Ya, ini bahan-bahannya dan faktor yang mempengaruhi. Kemudian ini contohnya dermatitis kontak iritan, lip liker dermatitis, itu pada anak-anak yang suka menjilat daerah sekitar mulut, jadi kontak iritan terhadap saliva. Kemudian ini salah satu contoh juga toilet seat dermatitis, bentuk dari dermatitis kontak iritan. Jadi ternyata ibu pasien membersihkan dudukan toilet itu dengan pembersih yang mengandung iodopropinil butil karbamat dan pewangi, dan ternyata anaknya ini sifatnya iritan. Ya, setelah diganti pembersihnya ini membaik itu dengan ditata laksana. Ya. Sedangkan dermatitis kontak alergik itu prevalensinya 20% dari seluruh dermatitis pada bayi dan anak. Areanya bisa di kelopak mata, leher, tangan, aksila, anogenital, dan ekstremitas bawah. Membutuhkan fase sensitisasi, kemudian manifestasi klinisnya sesuai di area terpajan, ada kesesuaian dengan alergan, sudut tepi biasanya jelas. Kalau DKA umumnya batas lesi melebihi area kontak, berbeda dengan DKI yang tidak melebihi area kontak. Oke, ini salah satu contohnya nikel kontak dermatitis dari pinggiran kacamata, gagang kacamata, kemudian yang sebelah kanan shoe dermatitis karena kandungan komponen yang ada di lem yang digunakan di sepatu. Nah, ini salah satu dari dermatitis kontak alergik. Kemudian ini bahan-bahan yang seringkali menimbulkan dermatitis kontak alergi pada bayi dan anak. Ya, sekarang lichen simplex chronis ini merupakan neodermatitis circumscript. Dokter Nani, ya, Prof. Waktunya habis. Atau boleh tambah 1 menit lagi, Dok? Silakan diselesaikan untuk lichen simplex chronis ini. Ya. 2 slide lagi ya, Prof. Ya, silakan. Jadi, Prof, terima kasih.
Dia lokalisata, sifatnya kronik, dia plak dermatitis akibat gatal, garukan, dan gosokan yang berulang. Predileksinya di area yang terjangkau atau mudah untuk digaruk atau digosok. Jadi di belakang leher, pergelangan tangan, pergelangan kaki, vulva, skrotum, dan perianal. Pengobatannya kita bisa gunakan kortikosteroid topikal, bisa intralesi, bisa dikompres, antihistamin oral, dan kalau di luar negeri ada bentuk yang plester, jadi itu juga membantu supaya pasien tidak refleks untuk menggaruk-garuk yang berisi kortikosteroid juga. Contohnya furanbrenolide impregnated tape. Oke, ini dermatitis nummulis yang terakhir, dermatitis nummularis. Dermatitis nummularis ini sesuai dengan namanya nummulus point like, jadi bentuknya seperti koin, predileksinya di ekstensor tangan, lengan, tungkai bawah, bisa tunggal, bisa multiple, terkadang ada infeksi tambahan, infeksi sekunder, staphylococcus, sehingga yang membuat tampilan lesinya berkrusta dan eksudasi. Pengobatannya dapat diberikan kortikosteroid topikal, antibiotik topikal, atau sistemik. Jadi kelainan kulit pada bayi dan anak ini sangat beragam, diantaranya ada infeksi, dermatitis, tumor, genodermatitis, dan lain, genodermatosis, dan lain sebagainya. Namun memang banyak ditemukan kelainan dermatitis sesuai dengan tadi grup usianya. Yang banyak ditemukan ialah dermatitis kontak dan dermatitis atopik. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang bila diperlukan. Namun kita juga butuh mendalami tentang etiopatogenesis serta kemampuan membedakan morfologi lesi dan anamnesis yang baik, sehingga diagnosis kita bisa tajam dan tata laksana kita bisa optimal. Peran edukasi sangat penting untuk caregiver, untuk kasus-kasus dermatitis pada bayi dan anak, dan pengobatan pada bayi dan anak harus lebih hati-hati dan rasional karena salah satunya ada resiko untuk autopsi sistemik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.